Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Korlanti dengan NPM A2A023003. Hari ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Normanza MPD pada pertemuan ke-11 yaitu mengenai analisis regresi. Analisis regresi pada kali ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita memulainya, saya sudah menyiapkan data terlebih dahulu ini yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian ketiga kolom ini sudah saya copy, kemudian kita akan membuka SPSS. Nah, kemudian di data view ini kita pastekan data yang tadi kita paste di sini, data yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian di variabel view pada baris 1 itu kita ganti namanya menjadi X1, kemudian baris kedua itu adalah X2, dan baris ketiga itu adalah Y. Kemudian di bagian desimal ini kita nolkan supaya memudahkan. Kemudian di bagian measure ini diganti dengan scale 3 ke 3-3-nya. Setelah ini selesai, maka di data view ini akan terlihat sudah berganti bahwa kolom ke-1 ini adalah X1, kolom kedua X2, dan kolom ketiga ini adalah Y. Kemudian setelah ini selesai, maka langkah pertama ketika kita melakukan analisis regresi, kita klik di bagian regression, kemudian di sini ada bagian linear. Nah, setelah muncul seperti ini, maka X1 itu kita masukkan ke bagian independen. Dan X2 itu kita masukkan ke bagian independen. Sedangkan Y itu kita masukkan ke bagian dependen. Kemudian kita klik di bagian statistik. Nah, kita pastikan di bagian estimate, kemudian mode fit, R square change, kemudian descriptive ini harus tercentang. Kemudian baru kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan langkah tersebut, sangat mudah bukan? Ini kemudian bagian aplikasi SPSS-nya akan menampilkan pada jendela output-nya seperti ini. Ini adalah hasil analisisnya. Nah, hasil analisis ini akan kita gunakan untuk mengerjakan penyelesaian tugas yang sudah diberikan di pertemuan 11 mengenai analisis regresi. Kita salin ke bagian Word supaya memudahkan untuk membacanya. Nah, ini soalnya tadi, kemudian ini penyelesaiannya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah mengenai persamaan linier ganda dan uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Dari tabel yang diperoleh, maka terlihat di sana adalah dependent variabelnya adalah bagian Y. Dari tabel koefisien di atas, pada kolom B diperoleh konstanta B0 sama dengan 4,705. Koefisien regresi B1 sama dengan min 0,089 dan B2 sama dengan 0,300. Sehingga persamaan regresi linier gandanya adalah sama dengan 4,705 ditambah min 0,089 X1 ditambah 0,300 X2. Hipotesisnya H0 berbanding beta 1 lebih kecil atau sama dengan 0 PS H1 berbanding beta 1 lebih besar dari 0 dan H0 berbanding beta 2 lebih kecil atau sama dengan 0 PS H1 berbanding beta 2 lebih besar dari 0. Dari hasil analisis pada tabel tersebut menunjukkan harga statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu T hitung sama dengan 6,43 dan V value sama dengan 0,055 dibagi 2 yaitu 0,277 atau lebih besar dari 0,05 atau H0 diterima, yang bermakna kompetensi profesional tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya, harga statistik untuk koefisien variabel X2 yaitu T hitung sama dengan 1,979 dan V value sama dengan 0,119 dibagi 2.
sama dengan 0,059 atau lebih besar dari 0,05 uji pihak kanan atau H0 diterima, yang bermakna komitmen profesi guru tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Kemudian soal nomor 2, uji signifikansi persamaan regresi ganda. Ini dapat dilakukan dilihat dari hasil tabel ANOVA, di mana dependen variabelnya adalah Y, sedangkan prediktornya yaitu X2 dan X1. Hipotesisnya H0 berbanding dengan beta 1 sama dengan beta 2 atau H0 berbanding beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. H1 berbanding beta 1 tidak sama dengan beta 2 atau H1 berbanding beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Dari hasil analisis pada tabel ANOVA tersebut diperoleh harga statistik F sama dengan 4,955 dan P value sama dengan 0,83, artinya lebih besar dari 0,05. Atau hal ini berarti bahwa H0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh linier variabel kompetensi profesional dan komitmen profesi guru dengan kinerja guru. Hal ini juga bermakna tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama kompetensi profesional dan komitmen profesi guru dengan kinerja guru. Kemudian untuk soal yang nomor 3, uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Ini diperoleh dari tabel model Sumari di mana di sana prediktornya adalah X2 dan X1. Hipotesis statistiknya H0 berbanding dengan PY12 lebih kecil atau sama dengan 0. H1 berbanding dengan PY12 lebih besar dari 0. Uji signifikansi koefisien korelasi ganda diperoleh dari tabel model Sumari di atas. Terlihat bahwa koefisien korelasi ganda atau RY12 sama dengan 0,844 dan F hitungnya atau FC-nya sama dengan 4,955 serta V value-nya sama dengan 0,083. Artinya lebih besar dari 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah tidak berarti atau tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R square sama dengan 0,712 yang mengandung makna bahwa 71,2% variabilitas variabel kinerja guru atau Y dapat dijelaskan oleh kompetensi profesional X1 dan komitmen profesi guru atau X2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi profesional dan komitmen profesi guru secara bersama-sama terhadap guru sebesar 71,2%. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Ini untuk soal nomor 4. Korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2, RY12. Dari hasil analisis pada tabel diperoleh RY12 sama dengan 0,656 dan V value 0,055 atau lebih besar dari 0,05 atau disebut juga dengan H0 diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol variabel X2 adalah tidak signifikan. Yang B, korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 RY21. Dari hasil analisis pada tabel diperoleh bahwa RY21 sama dengan 0,826 dan V value 0,011, lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan. Demikian penyelesaian untuk soal yang ada di pertemuan ke-11 mengenai analisis regresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.